Di Tuhan, apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya. Tuhan luar biasa, Dia yang Maha Kuasa. Dia menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan saya dan saudara. Itu sebabnya kita boleh sampaikan bahwa Tuhan itu luar biasa kuasanya. Jadi kalau kita tahu Dia luar biasa, maka sungguh-sungguhnya tidak ada lain yang kita harapkan selain kita datang kepada Tuhan, dan Dialah yang sanggup menolong, sanggup melindungi kita. Sekali lagi, dunia ini hanya ciptaan dari Tuhan. Sebab itu kita hanya berharap pada tidak ada lain yang kita harapkan selain Dia. Jadi kalau kita tahu bahwa Dia berkuasa, Dia ciptakan dunia ini, bahwa sesungguhnya selalu kehidupan kita bawa dan serahkan kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada siapa. Saudara sekalian, karena manusia tidak saudara itu menolong kita. Saudara, saat ini kita mau datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini boleh jadi satu kekuatan bagi kita. Dan saya percaya semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saat ini kami membawakan kebenaran firman Tuhan, kami mau menceritakan tentang kuasa Allah yang bekerja. Saudara, kuasa Allah yang bekerja, yang memanggil kepada kuasa Allah yang bekerja, yang luar biasa. Dia memanggil kepada orang yang penuh kuasa itu. Saudara sekalian, Dia berkata di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-12, Allah memanggil kepada Gideon. Ya, saudara sekalian, Dia pakai Gideon untuk berperang melawan musuh yang ada pada saat itu. Dan kita boleh melihat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 12, Dia berkata begini: Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Saudara tahu, Gideon yang mau melawan mereka ini yang begitu besar jumlahnya, yang tidak terhitung. Bahkan saudara sekalian, unta mereka pun tidak terhitung, tidak terbilang banyaknya. Tentara mereka pun saudara sekalian, orang Midian dan orang Amalek itu banyak sekali, saudara, tidak terhitung. Dan Gideon dipakai Tuhan untuk melawan mereka. Saudara sekalian, kita boleh melihat bahwa tentara dari Gideon itu hanya 32.000 banyaknya, yang mau melawan orang-orang Midian dan orang Amalek itu, sebagaimana saya katakan, begitu besar jumlahnya, saudara. Dan saudara sekalian, sebagaimana saya katakan, tentara dari Gideon itu hanya 32.000 orang banyak, saudara sekalian. Tetapi di dalam jumlah yang ada itu, Allah menyampaikan kepada Gideon, bicaralah kepada mereka, kalau ada yang merasa takut dan gentar, biarlah mereka pulang ke tempat mereka. Sebagaimana yang Dia katakan dalam Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang kenyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000. Bayangkan saudara, 22.000
Karena mereka takut, mereka sudah tahu jumlah orang-orang Midian dan orang-orang Amalek itu sangat besar. Mereka sudah sekalian tahu, sehingga itu sudah sekalian setelah disampaikan hal yang demikian, maka pulanglah 22.000 orang ke tempat mereka, perkemahan mereka. Jadi tinggal 10.000 yang mau melawan orang Amalek dan orang Midian. Setelah demikian, saudara sekalian, Allah menyuruh mereka memberitahukan kepada Gideon supaya lewat di sungai yang ada, lihat mereka. Kalau ada yang minum menjilat seperti anjing, hitung jumlahnya mereka. Dan kalau ada yang mau ambil air dengan tangannya dan meminum, sendirikan mereka. Kita lihat dalam Habakuk 3:3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biar dia pulang nyala dari perguruan kalian, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Lalu Gideon menyuruh, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi Tuhan bilang kasih sendiri. Orang yang berlutut minum dan menjilat seperti anjing, Tuhan bilang Gideon kasih sendiri. Setelah diperhitungkan saudara sekalian orang yang minum dalam Habakuk 7:6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi saudara sekalian, kita boleh melihat kuasa Allah yang bekerja di zaman itu kepada orang Israel. Kenapa mereka terjadi seperti itu? Karena orang Israel, umat Israel pada waktu itu melupakan Tuhan dan tidak mentaati kepada Tuhan, sehingga orang Midian dan orang Amalek itu mereka menindas mereka. Tetapi karena umat Israel selalu berseru, rasa penuh penderitaan dan mereka berseru kepada Tuhan, sehingga itu Gideon diutus oleh Tuhan. Ada kasih sayang Tuhan, dan seperti itulah terjadi. Kalau yang saya baca, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi jumlah, saudara sekalian, dari orang yang meminum dengan tangannya ada 300 orang. Lalu Hakim-Hakim 7:7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi 10.000 yang sisa, kemudian sisa 300. 7.000 itu 9.700 itu pulang. Wah, orang 300 yang tersisa. Mampukah mereka hadapi semua itu? Cara pikiran manusia, akal manusia, mereka tidak mampu. 300 orang mau menghadapi orang-orang Midian dan Amalek yang begitu besar jumlahnya. Hanya kurang 300 yang tersisa untuk melawan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Luar biasa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sinilah kita boleh melihat betapa besar kuasa Allah.
Dia memimpin mereka pada saat itu, dan itu boleh jadi contoh dari zaman itu, sekarang dan seterusnya. Menjadi satu pelajaran bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti Tuhan selalu menolong. Dunia boleh bilang mustahil, tapi dalam Tuhan segala perkara pun tidak ada yang mustahil. Hanya jumlah 300 orang, dia dapat melawan orang Midian dan Amalek dengan jumlah yang begitu besar. Kalau kita baca terus di sana, mereka tumpas habis-habis. Bahkan sampai raja-raja mereka ditangkap oleh orang Israel pada saat itu dan dibunuh oleh Gideon. Bisa bayangkan, kita boleh renungkan itu. Bolehkah terjadi seperti itu? 300 orang melawan orang yang jumlah begitu besar. Jadi, menjadi satu pelajaran bagi kita kalau kita, saudara sekalian, melihat situasi yang ada, yang terjadi pada saat itu yang begitu luar biasa dengan jumlah yang ada. Kenapa boleh terjadi? Karena mereka sepakat, sehati, berjuang, rela korban demi Tuhan, dan Tuhan tahu Tuhan melindungi mereka. Tuhan tidak biarkan mereka jumlah yang sedikit seperti itu. Jadi saudara sekalian, kalau kita pun sepakat seperti itu, maka pasti tidak akan digoncang oleh siapapun. Amin saudara. Jumlah kita sedikit. Kalau kita sepakat, kuat kita di dalam Tuhan. Apa yang kita mau laksanakan, semua terjadi. Umat Israel itulah jumlah yang kecil di dunia ini, tapi karena mereka adalah umat Tuhan. Saudara sekalian, negara mereka itu kecil di dunia ini, tapi karena negara mereka itu adalah perlindungan Tuhan, maka tidak ada yang berani melawan mereka. Amin saudara. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sanggup melawan kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, namun jumlah kita yang sedikit ini, saudara sekalian. Tetapi kalau kita tidak taat, sekata seia dalam Tuhan, kita akan goncang. Begitu hebatnya orang Israel. Kalau sekarang kita lihat, saudara sekalian, di internet, bahwa Israel, kota Israel itu sudah ditutupi dengan satu alat yang luar biasa. Kalau ada rudal dari mana-mana untuk menggiring, membinasakan mereka, langsung meletus di atas. Alat itu baru diperbuat, dan hanya Amerika yang mereka berikan itu. Negara-negara lain mau, tapi mereka tidak mau berikan. Itu karena kehebatan mereka, dan itulah karena mereka ada di dalam Tuhan. Sebagaimana saya katakan, jumlah mereka itu, jumlah negara mereka itu sedikit, negara mereka itu kecil, tapi karena mereka ada dalam Tuhan, mereka beroleh kekuatan yang luar biasa. Ada haleluya saudara. Jadi itu saudara sekalian, karena apa? Karena kita berada di dalam kesatuan dan persatuan. Kalau kita tidak ada dalam persatuan, kita akan menemui sebagaimana yang saya katakan, malu, diejek-ejek oleh manusia. Amin saudara. Diejek-ejek, aduh kasihan Dora. Dan dengan demikian, kalau kita tidak ada persatuan, maka dibenci oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita boleh melihat kesatuan umat Israel yang memerangi orang Amalek itu, yang di bawah pimpinan Musa, Harun, dan Hur, dan Yosua. Kita boleh melihat di situ saudara. Kalau
Keluaran 17 ayat 11. Mereka memimpin perang di sana. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Saudara sekalian, Yosua yang memimpin perang di bawah itu, dan Musa dan Harun Musa dan Harun itu dia dalam Hur bersama-sama naik di atas gunung. Kalau Musa mengangkat tangan, menanglah umat Israel. Tapi kalau Musa turun tangan, DP tangan dia kasih turun, maka kalahlah umat Israel. Dan yang memimpin berperang di sana adalah Yosua. Yang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Yang memimpin perang di sana adalah Yosua. Saudara sekalian, sebagaimana contoh yang dia berkata di sini, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam, dan kemenangan mereka itu yang luar biasa. Begitu hebatnya Musa, saudara yang dipakai Tuhan. Dia tidak mampu untuk melawan semua itu, karena kekuatannya dia terbatas. Amin, saudara. Ini adalah gambaran bagi kita yang berada di dalam Tuhan, dalam sidang Jumat Tuhan yang ada. Bagaimanapun kekuatan saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, kalau tidak ditopang, saudara sekalian, tidak akan terjadi semuanya. Amin, saudara. Ini adalah gambaran Harun dan Hur menopang kedua tangannya. Merupakan topangan ini adalah sebagai majelis jemaat yang harus menopang di dalam pelayanannya. Kalau tidak ditopang pelayanannya itu, pasti tidak akan terlaksana semuanya, dan itu pasti akan menderita. Kita akan kalah menghadapi peperangan yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Pelajaran kita di dalam kitab Turun Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita di dalam Tuhan sebagai sidang jemaat yang ada, mari kita semua menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan manakala kita mau lakukan semuanya itu, sudah pasti dan pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Tapi kalau tidak, sebenarnya saya katakan itu dan di dalam hal yang kita buat seperti itu, Tuhan tutup jalan di dalam kehidupan kita. Kita penuh etika dan etika, Tuhan tutup jalan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Ada di ayat lain dia bilang, kalau kita tidak mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan serahkan kepada iblis yang kita layani, dan dia akan buat kita begitu menderita. Dan kalau kita menopang pelayanan Tuhan, kemuliaan dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tentulah kalau ada yang menopang, tentu diberkati Tuhan. Kalau tidak, tentu tidak diberkati Tuhan. Tidak mungkin kok kita semua ini kok ada yang menopang, lantas ada yang tidak. Oh, Tuhan hukum sama-sama. Tidak mungkin, saudara. Tuhan Maha Adil, Maha Kuasa dan Maha Adil melihat semuanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua.
Mari kita taruh itu dalam hati kita semua, dan mari kita saling mendorong satu demi yang lain dalam melayani Tuhan, saudara.